perwakilan Muara Kaman Ulu? Anggota Muara Kaman Ulu? Ada orangnya? Ini orangnya mana nih, Muara Kaman Ulu? Halo? Ya Pak, saya Pak. Ya, silakan ditanggapi. Ya untuk masalah yang terdekat ini kami baru saja mau membahas tentang wisata itu bagaimana caranya kita membantu Desa Muara Kaman Ulu dalam masalah eksplor soal budaya situs situs kerajaan Hindu pertama di sana Pak karena Ya. uh, apa itu mungkin salah satu cara yang kita akan cari tahu bagaimana caranya kita membantu agar masyarakat yang Bapak Dedi tadi bilang berpikir yang masa bodoh itu kembali untuk mengenal situs tersebut, Pak. Kami masih dalam mencari cara bagaimana kita membantu dalam pengeksploran tempat tersebut, Bapak. Baik. Ininya itu nanti program kerjanya apakah dalam bentuk kelompok atau individu kalau untuk situs kerajaan Hindu tadi? Untuk saat ini, masalah situs kerajaan tersebut kita ambil untuk program kerja kelompok kami, Pak. Oke, baik. Itu kira-kira dalam bentuk apa program kerjanya? Untuk saat ini kami belum tahu secara jelas, mungkin kalau gambaran tapi belum fix, Pak. Mungkin kita membantu nanti masalah video dokumentasi untuk kita upload atau dipublikasikan ke Ya. media sosial dulu Pak, untuk sementara itu. Tapi untuk perkembangan tindak lanjutnya tuh kami belum tahu secara teknisnya seperti apa Pak. Itu mungkin baru rencana terbesar kami dalam proker kelompok tersebut Pak. Iya. Oke, berdasarkan data saya mendata ini kan kita masa COVID ya, jadi mahasiswa peserta KKN ini dilarang untuk berkunjung ke lapangan. Akan tetapi jika ada peserta KKN yang berdomisili di dekat lokasi KKN-nya, itu dimungkinkan untuk berkunjung atau melakukan kunjungan untuk mewakili kelompoknya. Saya mengidentifikasi untuk Muara Kaman Ulu ini bisa diwakili oleh saudara Andi Irwan Setiawan. Dia di Muara Badak. Ini mungkin meskipun satu kabupaten tapi jauh. Nanti akan coba saya komunikasikan apakah pihak desa atau LP2M dapat mengizinkan kunjungan itu ke situ. Kalau misalnya dari Muara Badak, ya. Iya Pak. Oke. Kira-kira Bapak Dedi Saputra gimana, ada tanggapannya lagi Pak atau masukannya secara langsung ke peserta KKN? Untuk sementara itu aja dulu Pak, nanti mungkin kita komunikasikan lebih lanjut lewat chat nanti. Baik. Untuk sama kawan-kawan. Baik, terima kasih Bapak Dedi Saputra atas kehadirannya, sangat membantu bagi saya, DPL, dan teman-teman peserta KKN. Saya harap komunikasinya terjalin dengan baik demi kelancaran program ini. Baik, terima kasih Pak Dedi Saputra. Saya ingin lanjut ke Desa Lebak Mantan. Saya lihat di sini perwakilan dari Desa Lebak Mantan sudah ada. Untuk itu, waktu dan tempatnya saya persilakan. Silakan Bapak. Dari Desa Lebak Mantan, silakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan dinyalakan di mode mute. Ya. Waktu Bapak perwakilan dari PLD atau pemerintah desa, saya berikan waktu untuk menyampaikan secara langsung kepada kami
kepada saya selaku DPL maupun kepada peserta KKN yang ditempatkan di lokasi kakak di desa Bapak untuk menyampaikan potensi dan permasalahan saat ini yang ada di Desa Lebak Mantan, Pak. Silakan. Oke, Pak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Jadi untuk apa namanya nanti yang untuk KKN di Desa Lebak Mantan nanti memang kami tugaskan untuk secara langsung menggali potensi-potensi di desa kami. Yang jelas kami pengen menggali potensi wisata Pak di desa kami nanti. Kami juga nanti mohon dibantu untuk apa namanya adik-adik dari KKN nanti. Terus untuk permasalahannya kemarin memang ada salah satu mahasiswi yang datang ke desa kami untuk mengenai masalah ini. Memang kami pertanyakan masalah paling tidak ada surat tugas atau surat yang untuk bisa adik masuk ke sini. Apa namanya tadi Pak? Dari DPL atau surat apapun itu. Yang jelas kemarin dari mahasiswi tersebut untuk bisa menggali informasi lah untuk di desa kami. Kami juga punya kode etik untuk memberikan informasi apapun itu. Kami juga butuh itu syarat administrasi untuk mahasiswa itu untuk di desa kami. Yang jelas itu Pak permasalahannya kemarin. Kalau memang misalnya kemarin sudah ada itu ya kami silahkanlah, kami terbuka untuk adik-adik mahasiswa atau mahasiswi yang pengen KKN di sini, monggo terserah, kita sama-sama Pak nanti di daftar nama-namanya nanti bisa dikirimkan atau surat tugas lah kalau bahasa kami, kalau bahasa perkuliahan nggak tahu lah itu Pak ya. Jadi yang jelas itu, yang jelas pertama kami pengen menggali potensi wisata kami Pak. Yang jelas kami juga itu yang dari desa-desa lain juga kami juga iri Pak sebenarnya potensi untuk PADES kita. Yang jelas nanti ada berapa mahasiswa Pak untuk yang ke Desa Lebak Mantan Pak? Lebak Mantan ada sebentar Pak ya. Lebak Mantan ada 5 peserta Pak. Ada 5 Pak ya. Itu ada berbagai jurusan-jurusan yang untuk apa aja itu Pak? Ini ekonomi kah apa? Untuk Lebak Mantan ini ada ada dari berbagai jurusan, ada dari akuntansi, ada dari biologi, ada ilmu pemerintahan dan kehutanan, ada juga administrasi bisnis. Oke. Dan konsentrasinya pariwisata Pak. Oke lah. Jadi memang terima kasih Bapak ya kalau memang di situ ada berbagai jurusan untuk administrasi juga di situ kami juga perlu lagi untuk administrasi kita sama-sama. Memang kami beberapa kali catatan memang di administrasi Desa Lebak Mantan ini diakui Pak kalau alhamdulillah untuk administrasi pertanggungjawaban alhamdulillah termasuk rapi. Nanti mohon dari rekan-rekan KKN juga nanti kalau misalnya ada ilmunya ya mohon dibagikan ke kami bagaimana yang terbaik kami supaya bisa status desa kami ini kan maju Pak, supaya lebih tertib lagi nanti administrasi kami. Terus mungkin itu saja Pak kalau dari Desa Lebak Mantan. Yang jelas tadi potensi wisata Pak, kami mohon nanti dari rekan-rekan KKN nanti sama-sama mumpung ini masih kami juga menggodok RPJM nanti sama-sama apa yang terbaik untuk desa kami, menyumbangkan ide-idenya untuk sumbangsih lah untuk desa kami supaya kami bisa dikerjakan di rencana kerja kami. Kami juga minta nanti dari rekan-rekan KKN rencana kerja mereka itu apa nanti supaya bisa sinkron di kami di desa kami supaya bisa lebih solid lah untuk dari pemerintah desa sama dari rekan-rekan KKN. Ini saja Pak. Baik, terima kasih Bapak. Maaf kalau boleh tahu namanya siapa Pak? Dengan Bapak Edi Pak. Pak Edi ya. Ya. Siap. Baik, terima kasih Pak atas informasi yang telah diberikan kepada kami. Selanjutnya saya ingin
saya ingin langsung menyerahkan kepada peserta KKN yang ditempatkan di Muara Lebak Mantan. Apakah Ya, ada perwakilannya peserta Lebak Mantan? KKN Lebak Mantan, apa ada orangnya di dalam sini? KKN Lebak Mantan? Ada, Pak. Oke, silakan Saudari Kasmia. Tadi Bapak Edi sudah mengungkapkan apa yang menjadi kebutuhan yang ada di desa. Kayaknya Saudara Kasmia ini baru bergabung ya? Kasmia? Bukan, Pak, ini Erliana, Pak. Oh, Erliana. Oke. Tadi sudah dengar ya? Dari Pak Edi sudah dengar ya? Iya, sudah, Pak. Oke, silakan. Kalau begitu saya langsung serahkan ke Erliana untuk menanggapi apa yang menjadi kebutuhan di desa Lebak Mantan. Silakan. Jadi, Pak, di sini kami sudah membuat rancangan tentang proker kerja kelompok. Ya. Itu kita membuat podcast tentang desa tersebut. Jadi, kita bakal mempublikasikan bagaimana potensi-potensi yang ada di desa tersebut melalui media sosial, Pak, baik Instagram, Facebook, dan juga YouTube. Jadi nanti kita bakal mempublikasikan bagaimana potensi-potensi yang ada di desa tersebut agar lebih dikenal oleh masyarakat sekitar, Pak. Oke, selain itu, untuk proker individu dari akuntansi ada nggak tadi orangnya? Ini ada Iya, Pak. dari Ubaidatur Roziko, ada orangnya? Ada kayaknya, Ya, Pak, di... Iya. Ada orangnya? Ada, Ya, Pak. saya, Pak. Oke, kira-kira untuk proker ada nggak bisa dibantukan dari apa yang menjadi requestannya Pak Adi tadi? Masih saya cari untuk proker individu. Mungkin nanti bisa membantu soal pengurusan laporannya, mungkin bisa, Pak. Oke, untuk laporan keuangannya ya. Ya. Dari proker kelompok lain, dari proker individu di Lebak Mantan? Erliana, gimana? Ini bisa disingkirkan Kalau saya nggak? belum ada gambaran yang lebih jelas sih, Pak. Kebutuhannya apa? Agar ada gambaran. Saya pengennya dalam proker kerja individu saya memberi sosialisasi kepada anak-anak sekolah untuk sosialisasi anti korupsi, Pak. Dan juga sosialisasi. Ya. Oke. Baik, kalau gitu ini kan sudah ada tadi saya pikir sudah sudah di ini untuk potensi wisata, kemudian PAD-nya juga memang meningkat, kemudian yang perlu dipertimbangkan oleh kelompok Lebak Mantan ini adalah kontribusinya dalam penyusunan RPJMDes, gitu Pak ya, Pak Edi ya, dalam penyusunan jadi mohon Saudari Erliana juga berkomunikasi lebih intens ke desa Lebak Mantan atau ke Pak Edi untuk progres itu. Mengenai suratnya, mengenai surat tugasnya nanti saya komunikasikan ke pihak LP2M mengenai surat tugas ini. Baik, untuk ya ada tambahan Erliana? Tidak, Pak. Oke, untuk Pak Alansyah, ya, bentar, Pak. Ya, Pak Edi ada tanggapan ya, silakan Pak. Untuk tadi mengenai surat tugas tadi, kapan Pak kami bisa terima? Maksudnya supaya kami nanti bisa paling tidak bisa menyiapkan tempat di sini
Nah, supaya kami tahu nanti bisa koordinasi dengan Pak Kades. iya. Begini Pak, mengenai surat tugas itu kan bukan wewenang saya, tapi saya akan coba komunikasikan langsung ke pihak panitia KKN. Kemudian perlu juga saya sampaikan bahwa KKN kali ini adalah konsepnya KKN Jadi kita tuh Ya, bukan apa Pak? ya, perlu saya sampaikan bahwa KKN kali ini adalah KKN dilakukan secara online Pak. Jadi dilakukan secara online. Jadi apapun program kerja yang disusun oleh mahasiswa itu sangat dituntut untuk membatasi bagaimana mahasiswa agar tidak langsung ke lapangan. Akan tetapi sama dengan Muara Rekaman Ulu tadi saya mengidentifikasi mahasiswa yang kemungkinan dapat berkunjung ke Desa Lebak Mantan untuk mewakili teman kelompoknya, paling nggak bersilaturahmi secara awal. Ada saudari Erliana dan Nur Cahya yang berdomisili di Desa Sidomukti dan Mergahayu. Jadi paling nggak dari dua orang ini dapat mewakili anggota kelompoknya Pak. Oke. Itu dibutuhkan. Ya. Saya kira itu Pak cukup saja. Mungkin nanti kalau misalnya ada sesuatu hal nanti bisa dikoordinasikan kembali bersama rekan-rekan KKN dan yang lainnya Pak. Baik, terima kasih Pak ya. Ya. Baik, saya akan kembali langsung ke perwakilan Pak Andi Irawan bisa di-unmute dulu. Bapak Ibu bisa di-unmute dulu yang lain. Ya. Baik, saya akan lanjut ke desa yang lain. Mungkin perwakilan dari PLD atau pemerintah desa Muarawis sudah ada bergabung? Desa Muarawis, silakan. Oke, belum ya, Desa Muarawis belum. Oke, kalau begitu saya lanjut ke Desa Sebemban, perwakilan dari Desa Sebemban. Tadi sudah ada. Silakan, waktu dan tempat, Desa Sebemban, PL dan pemerintah desanya. Desa Sebemban. Silakan. Desa Sebemban. Oke, kayaknya belum ada. Belum ya? Oke, kalau gitu saya ke Desa Muara Puhun, Desa Benua Puhun. Waktu dan tempatnya saya silakan Pak. Perwakilan dari DPL atau PLD atau pemerintah desa Benua Puhun. Kami dari Desa Benua Puhun, perkenalkan nama saya Denny Faizata. Saya perwakilan dari Benua Puhun. Untuk masalah potensi Benua Puhun saat ini potensinya mungkin pertambangan, perkebunan kelapa sawit dan mungkin irigasi sawah. Nah, ya, untuk kalau baru-baru ini sih Benua Puhun baru buka TPA untuk pembuangan sampah. Nah, untuk masalahnya sendiri lebih ke pengelolaan sampah itu sendiri karena Benua Puhun termasuk baru dalam buka TPA. Jadi mungkin kami harap dari teman-teman KKN Unmul bisa berperan aktif untuk pengelolaan sampah tersebut. Nah, entah dimanfaatkan untuk pemampatan masyarakat itu sendiri atau mungkin lebih ke mungkin untuk berguna untuk perkebunan nantinya hasil sampah itu atau dan sebagainya. Nah, mungkin itu aja dari kami. Baik, terima kasih Pak. Kalau gitu saya langsung serahkan ke peserta KKN Desa Muara Puhun. Oke, terima kasih. Baik. Ini saya Yudhitya Indra Perdana Putra dari Desa Benukojaya. Saya sendiri yang terpilih sebagai anggota KKN untuk Desa Benua Puhun. Untuk sampah Pak, sepertinya kami kemungkinan besar ya kami akan mungkin akan membuatkan sistem untuk misalnya
untuk pembuangan ke sistem untuk pembuangan ke TPA-nya atau entah. Nah, untuk ini saya sendiri dari kehutanan bisa ingin membuat proker, yaitu membuat lubang resapan biopori. Nah, ini juga menggunakan sampah yang seperti sayuran-sayuran sudah tidak digunakan busuk. Nah, itu bisa digunakan untuk lubang resapan biopori, dan itu bisa untuk sangat berguna untuk perkebunan-perkebunan yang akan dimulai, karena itu akan tanah akan sangat banyak hara dan akan sangat berguna untuk saya. Kok dari saya sendiri itu proker saya yang akan datang nanti. Saya kemungkinan besar akan membuat bukunya atau e-book, karena mungkin buku cetak mungkin bisa buku cetak, tapi ya kita lihat aja nanti dulu. Soalnya itu juga turun ke lapangan sepertinya agak susah. Baik, baik dari peserta lain di Bonopohon, silakan menanggapi dari perwakilan Pemdesnya dan DPL-nya. Silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Oke, permisi Pak, saya Susanto dari Benua Puhun juga, teman-teman ini. Nah, dari kemarin tuh kami sempat ada buat beberapa rancangan untuk proker pribadi teman-teman. Salah satunya tadi, kalau terutama untuk saya dari akuntansi, itu kita ada sosialisasi terkait dana BOS dan juga dana desa. Jadi untuk pemerintah desa maupun bendahara sekolah, nanti mungkin kita bisa bikin kelompok sama-sama, kita sosialisasikan, dan kita bisa bantu untuk bimbing masalah pencatatan ataupun masalah pelaporan, terutama untuk masalah dana BOS dan juga dana desa, terutama adanya perubahan untuk 2020 kemarin ini, perubahan terkait dana desa dan juga dana BOS. Kedua, teman-teman itu juga punya proker untuk membuat website resmi pemerintah desa. Jadi kami nanti minta tolong dengan pemerintah desa, informasi terkait desanya, foto-foto mungkin bisa, karena mungkin kalau kami sendiri langsung turun ke lapangan itu agak susah Pak ya. Edukasi, cuci tangan, dan sosialisasi poster PHBS, terutama kan ini kita masih dalam masa ya Pak ya, zona-zona new normal dan belum total sembuh, sehingga kayak sosialisasi masalah kebersihan ini juga sangat penting menurut kami. 4, tadi ada juga teman-teman itu sosialisasi terkait penerapan vertical dan horizontal garden untuk masyarakat. Nah, tempat ini kan terutama masyarakat di situ fokusnya pada perkebunan Pak ya. Mungkin ini bisa kita praktekkan untuk mungkin minimal pemanfaatan tempat yang lebih baik. Terakhir itu kita ada juga sosialisasi terkait perangkap ikan. Siapa tahu mungkin dari teman-teman desa nanti ada yang mata pencariannya untuk mencari ikan, kita sosialisasikan mana sih yang boleh dan tidak boleh sesuai dengan peraturan Menteri Keikanan sekarang dan Kelautan. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Sudah, Saudara Susanto? Itu aja dulu Pak. Ya, dari Desa Bonopohon ada tanggapan Pak? Mungkin dari kami sih menanggapi positif tentang program yang akan dilaksanakan. Mungkin pesan dari Kades saja kita sampaikan, kami harap ada perwakilan atau setidaknya datang ke desa kami untuk koordinasi dan sebagainya. Gitu. Jadi dari pemerintah sendiri sih mendukung sebenarnya, tapi lebih asik lagi mereka datang ke sini dan ambil data sendiri gitu. Nah, setidaknya perwakilan kalau bisa. Ya, baik Bapak. Untuk Benua Puhun, paling tidak saya mengidentifikasi ada 2 orang yang kemungkinan dapat berkunjung ke Benua Puhun. Nanti tinggal mereka komunikasikan dengan teman kelompoknya. Ini ada 2, Saudara Yudhistira dan Saudara Randa. Ini posisinya Saudari Pak. Oh, saudari ya, sorry. Saudari Randa, ini ada di Desa Kota Bangun dan di Tenggarong. Nanti tinggal mereka atur. Pak, saya minta izin bentar. Ya. Pak, saya mau masuk bentar. Saya dari perwakilan dari Desa Bonopohon. Oh ya, silakan. Saya perkenalkan, nama saya Haji Fauji dari Fakultas Pertanian. Di sini kan dari perwakilan kami sendiri yang 2 orang tadi ya, itu dari Tenggarong sama Kota Bangun. Nah, sedangkan saya sendiri saya bisa karena saya lebih dekat dari mereka karena saya di Desa Beloro. Di Desa Beloro ya? Iya. Berarti datanya Saudara Fauci udah update belum ke saya? Belum Pak. Wah, itu salahnya. Berarti ada 3 berarti ya?
Iya, Pak. Berarti nanti tinggal diatur aja yang mana bisa untuk bersilaturahmi ke pihak desa. Oke? Baik, Pak. Begitu saya kira masih ada tambahannya peserta KKN dari Desa Bonopuhun. Sebelumnya Pak boleh Ya. ini mau nanya juga Pak sekalian. Iya. Buat pemerintah, buat Bapak yang ada di Desa Benua Puhun, mau nanya Pak, untuk sekolah yang ada di sana sekolah apa aja Pak ya? Jadi mungkin bisa saya mintakan langsung nanti datanya dari Disdik, terutama untuk Disdik Kota Kukar gitu Pak. Oke, di Benua Puhun ada SD 01 Murakaman, SD 019 Murakaman, SMP Negeri 3 Murakaman, SMA Negeri 2 Murakaman. SMP 3 Pak ya? Iya, SMP 3. Sama ada TK juga satu. Ada TK juga. Iya, TK Melati. Oke, terima kasih Pak. Baik, cukup ya. Susanto cukup? Cukup Pak. Oke, berarti alokasi waktu untuk peserta KKN dari Benua Puhun sudah cukup ya? Baik. Pak. Oke, terima kasih. Kalau gitu saya ingin lanjut ke Desa Teratak. Tadi sudah ada dari perwakilan desanya. Perwakilan pemerintah desa maupun PLD. Waktu dan tempat saya persilakan dari Desa Teratak. Ya, silakan Pak Dedi mungkin duluan. PLD dari Desa Teratak. Pak Dedi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Dedi. Suaranya jelas nggak Pak? Jelas, jelas Pak. Saya nggak pakai speak, nggak pakai headset sih Pak. Iya, iya, jelas. Seperti ini. Mungkin masalah potensi Pak ya. Kedengaran Pak? Ya, kedengaran Pak, jelas. Oh iya. Mungkin saya menjelaskan tentang masalah potensi desa. Nah di desa kami, Desa Teratak ini kan memang mayoritasnya penduduknya adalah sebagai petani. Ya. Nah, tentunya kami meminta kepada peserta KKN bagaimana sih kira-kiranya ini kan di masa pandemi ya, gitu. Otomatis apa ya bahasanya untuk berusaha tani kan agak terganggu masalahnya misalnya seperti pemasaran dan lain sebagainya. Nah, harapan saya kira-kira bagaimana sih caranya agar petani di sini bisa menjual hasil pemasarannya. Apakah dibuat program untuk panen? Storing. Enggak, Pak? Kurang jelas, Mas Dedi. Ya, bisa diulang tadi pemasaran hasil bisa poinnya dulu, Pak. Ya, di sini kan kami kan punya lahan pertanian sangat luas, Pak. Ya. Kira-kira ada lahan yang fungsional dan potensial. Nah, sedangkan lahan potensial itu masih belum digarap, ya, seperti itu. Nah, kira-kira adakah program atau mungkin masukan-masukan dari adik-adik KKN, kira-kira tanaman apa yang cocok untuk ditanam di masa pandemi seperti ini, dan pemasaran juga tidak terlalu susah, seperti itu. Gimana Pak? Kedengaran? Baik, kedengaran Pak. Oh iya. Yang kedua, mungkin saya meminta tanggapannya. Ini kan di petani kita sini kan penggunaan pestisidanya itu kan dengan cara mengoplos, artinya tidak semerta-merta satu pestisida atau bahan kimia untuk satu sasarannya. Misalnya untuk penanggulangan hama walang sengit. Nah, terus dioplos sama penggunaan hama wereng dan lain sebagainya.
Nah, kira-kira tanggapan adik akan seperti apa tentang pengoplosan pestisida? Baik. Gimana Pak? Gimana? Mungkin Mas Dedi, Pak Dedi masih sudah ada? cukup sampai di sana? Iya, nanti sambil berjalan aja Pak. Mungkin ada tanya jawab Iya. lagi kan? Baik, silakan Pak Dedi. Pak Wendy, Pak Wendy, maaf. Iya Pak. Kita lanjut. Ya, kalau saya di sini Pak, sama seperti Desa Benopun tadi Pak, untuk permasalahan pengolahan sampah itu Pak. Oh iya. Nah, mungkin dari adik-adik mahasiswa bisa memberikan inilah nanti ke desa kami tentang pengelolaan sampah itu. Terus untuk website desanya Pak, mungkin bisa dibantu juga nanti dalam pembuatannya. Sebenarnya kami sudah ada dari KKN sebelumnya, cuma itu belum bisa kami ini Pak, apa sih namanya itu? Belum kami bisa kelola sendiri. Itu aja mungkin Pak untuk sementara ini, mungkin nanti bisa lanjut komunikasinya lewat WA sama adik-adik. Ya. Baik, terima mahasiswa. kasih Pak. Saya ingin menyerahkan ke peserta KKN di Desa Teratak. Mohon ditanggapi dan bagaimana sejauh mana proker yang sudah dibangun atau setelah dibikin oleh teman-teman peserta KKN Desa Teratak. Silakan. Iya Pak, perkenalkan saya Umi Hafizah dari kelompok Teratak. Jadi sejauh ini beberapa kali kita sudah pernah diskusi sama teman-teman mengenai program kerja apa yang akan kita bawa gitu. Dan kemarin sudah sempat ngobrol sama Pak Dedi tentang potensi desa kayak gitu. Jadi dari kami teman-teman itu ada rencana ada 4 prokernya, yaitu ada component profile, itu sama seperti yang Pak Wendy bilang tadi, pengelolaan website, karena kita sudah lihat ada Teratak ini ada websitenya cuma tidak ada informasinya begitu. Jadi makanya kami membuat proker company profile, jadi nanti untuk membantu pengelolaan website yang ada di desa. Kemudian tadi yang Pak Dedi sampaikan, tanaman apa yang cocok di masa pandemi dan penggunaan pestisida oplosan. Nah, kemarin kita ada teman kami dari pertanian, kita sudah ada obrolin mengenai pestisida ini, dan tapi kita harus tahu dulu sistem di sana bagaimana. Jadi kita harus lihat dulu lahannya seperti itu. Nanti mungkin bisa dijelaskan sama Ike yang dari pertanian. Ini saya mau menjawab yang Pak Dedi bilang yang pertama, yaitu ini pemasaran pertanian. Nah, kebetulan sekali kita juga ada program ini Pak, pembangunan mitra kerja dan usaha mikro. Jadi rencana kami yang kami rencanakan itu kita ingin membantu pemasaran bagaimana pemasaran tentang pertanian di sana, karena seperti yang Pak Dedi pernah sampaikan ke kita, di sana pertaniannya lumayan besar gitu potensinya. Begitu Pak. Tapi untuk kalau proker individu ada beberapa yang poster edukasi Pak kayak gitu. Baik. Ada tambahan dari teman kelompoknya? Tadi untuk oplosan siapa tadi, Umi Hafizah yang disebut namanya? Ike ada nggak? Ada tadi kok Pak. Ike ada? Iya Pak. Ya. Oke, silakan. Iya, kalau sejauh yang saya tahu ya Pak, untuk pengoplosan pestisida itu kan pestisida itu bahan kimia Pak. Jadi dia punya kayak prinsip-prinsip tertentu gitu Pak. Jadi nggak semua golongan itu bisa dicampurkan. Jadi tergantung dari pestisida apa yang dicampurkan dan dosisnya berapa kayak gitu Pak. Karena pestisida ini dia akan berpengaruh sama lingkungannya juga, selain itu sama tanaman dan kesehatan manusia yang mengkonsumsi dan yang mengaplikasikannya gitu Pak. Kalau dari saya kayak gitu Pak. Dan kalau untuk tanaman apa, sejauh ini Pak, menurut saya padi yang selama ini sudah ada di Desa Teratak itu sudah baik Pak, karena bagaimanapun kondisinya, walaupun pandemik kayak seperti ini, kita tetap butuh beras dan bahan makanan pokok lainnya seperti jagung dan lain-lain kayak gitu Pak. Kayak gitu kalau dari saya Pak. Baik. Gimana Pak Wendy dan Pak Dedi, tanggapannya ada? Silakan Pak Dedi. Baik. Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya dari KKN.
Ya, kami dari khususnya Desa Terata sangat menantikan. Artinya ada gagasan-gagasan dari adik-adik sekalian yang kiranya dapat membangun ekonomi Desa Terata pada umumnya itu. Dan harapannya artinya khususnya petani di Desa Terata ini bisa menjadi lumbung padi, artinya khususnya untuk Desa Terata sendiri dan untuk desa-desa sebelahnya, desa-desa sekitarnya. Betul. Beneran, Bu? Mbak? Baik, kedengaran, Pak. Lanjut. Oh, ya. Mungkin kalau dari saya cukup segitu saja, Pak. Mungkin akan banyak di sesi selanjutnya dengan adik-adik KKN. Baik. Ya. Jadi mahasiswa. Ya, Pak. Mahasiswa. Wendy, gimana, Bu? Ya. Jadi Ya. mahasiswa. Untuk Pak Wendy. Apa yang Mas kamu Mas? Saya di sini cuma pengen menyampaikan salam dari Pak PJKades kami, Pak. Iya, siap. Ya, Waalaikumsalam. kemarin tuh ada obrolan juga sama adik-adik KKN. Kami sebagai pemerintah desa Masker juga nggak mau. yang menerima KKN dari Unmul. Siap. Itu aja, Pak. Siap. Terima kasih banyak, Pak, sudah mau menerima KKN dari Unmul dengan kondisi luar biasa ini. Ya, apalagi nanti kalau bisa ke sini, Pak. Oh iya. Ya, seperti Untuk perwakilan tadi kan, itu aja sih. Ya, Terata mungkin ada bisa perwakilan Pak dari Unike Ramasari, dari Sidomulyo itu jauh nggak? Jarak? Jauh. Jauh Pak, jauh. Ya? Lumayan. Baik, kalau gitu nanti Lumayan. akan dikomunikasikan karena ini sangat terbatas pergerakannya kita. Nanti akan dipikirkan selanjutnya Pak. Saya juga butuh ini akan saya serahkan langsung ke pihak mahasiswa. Yang jelas dari LP2M itu melarang mahasiswa, akan tetapi jika ada berdekatan domisilinya itu bisa dimungkinkan untuk dapat bersilaturahmi ke sana. Ya. Siap, Pak. Baik, untuk selanjutnya tadi saya lihat ada perwakilan dari mungkin pemerintah desa atau PLD dari Lebak Cilong. Dari Lebak Cilong. Silakan. Dari Lebak Cilong tadi saya lihat ada perwakilan PLD atau pemerintah desanya Lebak Cilong. Ini ada, tapi kok dia nggak ngomong, nggak apa ya? Lebak Cilong. Tapi kok nggak respon? Curiga ditinggal. Iya. Karena video nonaktif, suara nonaktif. Bisa Lebak Cilong. Iya, dia tinggal pergi itu. Iya. Oke, kalau tidak ada, mungkin ada dari desa lain, Desa Sabintulung. Ada perwakilannya? Desa Sabintulung. Oke, masuk. Oke, Pak Nurdiansyah ya? Ya. Baik, silakan Pak Nurdiansyah. Kami sangat mengharapkan informasi terkait kondisi terkini yang ada di Desa Sabintulung agar mahasiswa-mahasiswa KKN ini dapat menyusun program kerjanya dengan baik, kemudian sesuai dengan kebutuhan yang ada di desa. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Nurdiansyah. Siap. Suara saya jelas ya di sana ya? Jelas Pak, jelas. Oke, terima kasih banyak waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi waalaikumsalam. Untuk permasalahan di sini kan hanya kita perikanan itu suplainya sudah mulai kurang sejak 3 tahun ke belakang ya kan. Mungkin pengaruh juga tadi limbah atau apa. Terus untuk saat ini kita untuk sampah lah dulu.
sampah, kita kan sudah jalan, namanya bank sampah, cuman untuk edukasi untuk ke masyarakatnya kita masih kurang lah, dalam arti kekurangan edukasi, itu aja sih. Iya, bank sampah aja. Edukasi ya. Iya, edukasi. Baik, kalau begitu saya ingin langsung serahkan pada peserta KKN untuk menanggapi. Dari Desa Sabintulung, silakan. Ya, baik Pak. Kalau dari Desa Sabintulung menanggapi yang Pak Nurdiansyah soal masalah perikanan tadi Pak ya? Ya. Dari kita sudah ada yang proker individunya itu tentang pengolahan ikan atau sejenisnya itu untuk menghasilkan untuk di pengolahan seperti dibuat jadi bakso dan keripik dan lain-lain Pak. Kebetulan ada dari teman dari kelompok kita ada yang kebetulan dari perikanan juga Pak. Iya. Jadi hasil dari perikanan itu mau diolah, mau dibuat seperti makanan seperti bakso atau keripik gitu Pak. Oh, ya. Ya, kalau ada sedikit riset juga Pak dari kami itu tentang untuk desa di Tulung ini, kita ada riset sedikit juga tentang seperti kayak limbah sawitnya yang mencemari air sungai gitu Pak ya, air di sana gitu. Terus mengharapkan juga bantuan corona yang seperti kayak masker, hand sanitizer gitu Pak. Nah, dari proker kelompok kita sendiri sih Pak, kita ada ngerencanain juga buat hand sanitizer secara alami gitu kan Pak. Itu kita mau buat, terus kita bagikan di Desa Sabintulung ini Pak. Baik. Iya Pak. Baik, gimana? Sudah cukup? Terus belum Pak, kalau masalah yang proker individu yang lainnya juga itu berupa kayak poster atau video untuk edukasi gitu kan Pak. Jadi selain kita memberikan mereka hand sanitizer secara langsung, kita juga mengedukasi masyarakat di sana dengan cara dengan video, dengan poster itu mencuci tangan yang benar seperti apa dan pemakaiannya itu seperti apa gitu Pak. Jadi ya Pak, seperti itu. Jadi kita proker individu itu mereka banyak seperti membuat poster dan video tutorial gitu Pak untuk mengedukasi masyarakat di sana selain memberikan hand sanitizer Pak. Baik. Masih ada? Saya rasa cukup Pak. Oke, baik. Dari Pak Nurdiansyah ada tanggapannya Pak, silakan. Oke. Jadi gini, untuk tadi bagus. Jadi untuk sampah nanti sekalian edukasi ke masyarakat. Kita kan sudah edukasi juga, mungkin mindset mereka kan belum berubah. Gimana caranya kita mengubah mindset mereka supaya nggak buang sampah di sungai atau apa gitu kan? Itu aja sih. Ya. Baik Pak, nanti ini sangat berharga masukannya. Nanti untuk komunikasi selanjutnya mohon bantuannya Pak Nurdiansyah untuk lebih intens melakukan komunikasi ke peserta KKN. Ya, mungkin untuk Sabintulung waktunya ini saya ingin berpindah ke Desa Lebak Cilang, kayaknya sudah aktif. Bapak Lebak Cilang. Lebak Cilang. Ya. Ya, Lebak Cilang. Assalamualaikum. Ini apakah ada perwakilan dari Lebak Cilang atau dari PLD maupun pemerintah desanya? Pak. Suara saya didengar ya, Lebak Cilang ada nih. Ya. Silakan Pak, waktu dan tempat saya persilakan untuk mengemukakan potensi ataupun masalah dan kondisi terkini mengenai yang ada di
Lebak Cilang. Silakan Pak. Mohon izin Pak, mohon izin dulu ya. Ya. Oh. Desa Bintulung, Sabintulung. Oh, Sabintulung ya, silakan. Jadi saya izin live ya karena saya ada kerjaan lain. Jadi nanti kita lewat chat atau apa gimana nanti sama KKN-nya nanti ya. Oh iya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak atas waktunya Pak. Mohon maaf ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, saya ingin lanjut ke Lebak Cilang. Silakan waktu dan tempat saya persilakan. Kedengaran Pak dari Lebak Cilang? Lebak Cilang dengar suara saya? Atau mahasiswa KKN-nya gimana? Ada orangnya? Dari mahasiswa KKN-nya? Siapa? Siapa? Apa yang ini? Dengar suara ini. Dari Lebak Cilang dengar suara saya, Pak? Halo, Bapak. Halo, halo. Halo, Bapak dengar suara saya, Bapak? Ini bukan. Dengar. Ya, silakan bicara Pak. Kami sudah dengar. Silakan bicara. Oh gitu. Iya. Langsung saja Pak. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaidi. Saya Kades Desa Lebak Cilong. Baik, terima kasih Pak. Ya. Untuk ini pembahasan tentang permasalahan dengan potensi desa ya. Iya Pak. Ini untuk pertama mungkin Halo? Ya, halo. Kedengaran Pak, jelas. Halo? Ya, halo. Suaranya jelas Pak, silakan. Ya. Oke. Tanpa mengurangi rasa hormat, rekan-rekan sekalian, saya terlambat tadi untuk mengikuti live-nya. Abang, Mas apa nih? Saya panggil apa ini? Pak Anca. Mungkin langsung aja kalau Pak Anca yang dari LPPM. Saya dosen pembimbing lapangan. Saya dosen pembimbing lapangannya, Pak. Oh, dosen pembimbing lapangan. Iya. Oh iya ya. Pak siapa Pak? Pak Anca. Aulian Syah. Ya. Oh Pak Anca. Selamat sore Pak. Sore Bapak. Mungkin langsung aja Pak. Terkait dengan potensi yang ada di Desa Lebak Cilong. Kalau kita lihat Desa Lebak Cilong itu potensinya sangat banyak. Terutama saat ini kami di dalam Musrenbang baru akan kami garap tentang masalah potensi pariwisata. Nah, di tempat kami ada kolam bekas eks tambang yang berada tidak jauh dari belakang kantor desa kami, dan menurut kami itu adalah tempat itu dulunya pernah dijadikan untuk kegiatan pramuka besar, nggak tahu apa kegiatan namanya, kegiatan apa itu? Kegiatan pramuka tingkat kabupaten, jambore yang ada di desa kami pada saat itu sangat meriah. Dan pada saat itulah ditilai oleh daripada tamu-tamu yang datang bahwasanya daerah ini adalah daerah yang sangat berpotensi untuk dijadikan pariwisata. Nah, ini akan kami masukkan ke dalam Musrenbang desa yang akan berlangsung di tanggal 13 Juli ini. Nah, terus untuk potensi yang lain kami banyak persawahan yang ada di desa kami, banyak persawahan, banyak perkebunan warga yang saat ini juga terkendala mungkin karena pengetahuan dari segi penghasilan mereka yang mungkin nanti bisa dibuatkan untuk program kerja daripada teman-teman dari KKN Unmul itu sendiri. Nah, kalau sekilas tentang pemerintah desa Lebak Cilong ini, kita udah beberapa kali ada kegiatan KKN. Memang ada beberapa kegiatan KKN yang terdahulu dari baik Unikarta maupun Unmul itu
yang di desa kami itu mereka sudah beberapa membuatkan beberapa program yang sangat bermanfaat di desa kami. Tapi cuman karena COVID ini istilahnya KKN ini apakah ini nanti mereka datang ke sini atau cuman kita lewat metode daring ini aja? Ini yang saya mau tanya. Kalau metodenya pakai sistem online seperti ini, saya kurang mengerti apa aja yang KKN seperti apa yang menjadi bahan untuk mereka nanti untuk laporannya. Baik. Terus mungkin dari segi pertanian nanti kami minta buatkan programnya apa dari anak teman-teman KKN. Dari segi potensi pariwisatanya mungkin bisa dibuatkan penggerakkan kepemudaannya, dibuatkan programnya. Mungkin itu aja dulu Pak. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Desa, Bapak. Saya perlu menanggapi bahwa dari pihak panitia pelaksanaan KKN dalam hal ini LP2M Unmul menegaskan bahwa sistem KKN kali ini, tahun ini adalah sistem KKN yang dilakukan secara daring online. Secara teknis pelaksanaannya itu sangat bergantung terhadap program kerja apa yang disusun oleh mahasiswa nantinya. Nah, karena KKN keadaan kondisi luar biasa ini, konsekuensinya adalah mahasiswa yang ber-KKN ini tidak diperbolehkan berkunjung secara langsung ke desa-desa Pak. Akan tetapi jika ada peserta KKN yang berdomisili dekat dari Lebak Cilong misalnya, itu dimungkinkan untuk berkunjung ke desa mewakili kelompoknya dengan tetap memenuhi protokol COVID-19. Kira-kira seperti itu Pak gambarannya. Nah, secara teknisnya nanti itu akan dieksekusi oleh teman-teman yang melakukan KKN tergantung prokernya nanti. Nah, itu tanggapan dari saya untuk menjawab pertanyaan Bapak, Bapak Kades. Oke, selanjutnya tadi kita sudah mendengar apa yang menjadi kebutuhan dari pihak Desa Lebak Cilong. Saya ingin menyerahkan kepada peserta KKN, apakah sudah kita ingin mensinkronisasikan antara kebutuhan dan proker yang sudah dibikin dan yang akan dibikin. Silakan peserta KKN Lebak Cilong. Oke Pak. Ya. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Doni Fernando, Ketua KKN dari Desa Lebak Cilong. Ya. Dari sini saya lihat potensinya adalah pariwisata. Sebelumnya, gini Pak, kami agak kesulitan untuk mendapatkan informasi dari seminggu atau 2 minggu yang lalu. Jadi kami masih bingung Pak tentang proker apa yang cocok gitu Pak untuk desa ini, karena informasi yang kami dapat tuh hanya sedikit Pak gitu Pak. Nah, mungkin baru sekarang aja Pak gitu Pak tahu potensi yang ada di Desa Lebak Cilong gitu Pak. Nah, jadi kalau dari kami Pak, proker itu, kalau proker kami belum dapat gitu Pak, karena potensinya baru dikasih hari ini, juga baru tahu hari ini gitu Pak. Baik. Baik. Ya, ya. Dan ingin saya tanyakan Pak kepada Pak Kades Humaydi. Kan tadi potensinya sudah gitu Pak. Potensi sudah tertera. Terus kalau permasalahannya ada nggak Pak? Permasalahan yang dialami desa atau seperti kayak lingkungan, sampahnya, atau ada permasalahan lingkungan yang dihadapi Desa Lebak Cilong gitu Pak. Kalau permasalahan di Desa Lebak Cilong itu, pertama kalau kita lihat dari segi pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan misalkan adanya aktivitas kegiatan perusahaan di hulu sungai Desa Lebak Cilong.
Nah, padahal air itu adalah sumber kehidupannya masyarakat, ya. Mandi, cuci, bukan minum ya. Buat mandi, buat cuci, buat kebutuhan cuci rumah tangga lah maksudnya. Nah, terus itu aktivitas perusahaan di atas, jadi air itu kelihatan keruh, jadi tidak bisa digunakan untuk buat cuci dan mandi. Nah, terus untuk yang pengelolaan sampah, kalau kami sampah sudah punya mobil sampah sendiri, kami gerakkan BUMDes kami punya mobil truk Dina. Cuman dari segi pengelolaan sampah itu belum kerja, tidak kami tidak kami berdayakan lagi untuk menjadi nilai ekonomis itu kalau sampah. Nah, terus permasalahannya lagi seperti ini, masyarakat lagi, mohon maaf kemarin saya tidak balas apa WA yang kawan-kawan sampaikan ke saya, karena kan yang menguras pikiran saya karena sebab permasalahan berkonflik dengan yang namanya perusahaan. Jadi hari ini saya melihat, jadi Pak Sekdes mengingatkan saya bahwasanya ada kegiatan untuk online, apa ini namanya, Zoom, rapat online. Iya. Nah, jadi ya apa Des? Serah terima mahasiswa secara online. Nah, jadi saya diingatkan tadi. Nah, terus mungkin itu aja dulu Pak. Baik. Jadi Pak Desa, begini, selaku DPL, tugas saya membimbing mahasiswa KKN bagaimana caranya ber-KKN dengan baik, menyusun program-program yang dibutuhkan oleh pihak desa. Oleh sebab itu saya sebagai DPL sangat berharap kepada pemerintah desa Lebak Cilong untuk saya pribadi berharap kepada pemerintah Lebak Cilong menerima mahasiswa KKN kami agar bisa membantu kegiatan atau memecah masalah yang ada di Lebak Cilong. Oleh sebab itu, mungkin teman-teman ke depannya, mungkin teman-teman KKN akan lebih intens komunikasi ke Bapak, ke PLD-nya, ke sekretaris desanya, mungkin untuk berkomunikasi untuk mengetahui kira-kira kebutuhan di desa seperti apa, begitu Pak. Ya. Jadi saya memohon bantuannya Pak untuk membantu mahasiswa KKN memperlancar komunikasinya supaya mahasiswa KKN tahu potensi masalah yang ada di desa, bagaimana kemudian mereka menyusun program kerjanya, kemudian eksekusi program kerja itu menjadi nyata program kerjanya. Mungkin secara teknis akan dilaksanakan atau akan dikomunikasikan oleh teman-teman KKN. Mungkin dalam hal ini akan diwakili oleh Saudari Doni Fernando selaku Ketua Kelompoknya. Kira-kira seperti itu Pak. Dari Doni Fernando ada tambahan? Sama apa ya Pak? Udah nggak ada sih Pak. Ya, dari Pak Kades ada tanggapan Pak? Gini aja, itu kan di WhatsApp Mas Fernando itu dari mana ya? Maksudnya dia dekatkah dengan Desa Lebak Cilong atau di Samarinda? Posisi saya Pak di Samarinda Pak, tepatnya di Palaran gitu Pak, daerah Palaran. Sangat jauh sekali dari Desa Lebak Cilong Pak. Halo? Ya, Bapak. Bapak? Pak Kadesnya ini kayaknya. Oke, kita lanjut ya. Mohon Doni Fernando catat ya semuanya ya. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala Desanya.
tolong dicatat semua, kemudian rembukkan dengan teman kelompoknya untuk menyusun program kerja kelompok dan program kerja individu. Ya. Siap, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Saya ingin berpindah ke Desa Melintang. Ada perwakilannya Desa Melintang? PLD? Oh ya, ini ada Pak. Pak. Baik Pak, ada yang ingin disampaikan lagi Pak, Kepala Desa Lebak Cilong? Bapak Kepala Desa, ada yang ingin disampaikan lagi? Oke, mungkin jaringannya ya bermasalah. Saya ingin lanjut ke Desa Melintang. Perwakilan Desa Melintang ada? Perwakilan Desa Melintang? Perwakilan Desa Melintang? Oke, kalau nggak ada perwakilan Desa Melintang, tadi saya lihat ada perwakilan dari Muara Kaman Ilir masuk. Perwakilan Desa Muara Kaman Ilir? Siapa? Ya, ini perwakilan dari Muara Kaman Ilir, mungkin PLD dari pemerintah desanya. Waktu dan tempat saya persilakan untuk memaparkan masalah, potensi, dan kondisi terkini yang ada di Desa Muara Kaman Ilir. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Emilia Rahayu. Di sini kita on-nya 2, Pak. Ya. PLD dari Landi sama saya Emilia Rahayu, staf Desa Muara Kaman Ilir. Ya. Ya, sebelumnya yang saya jelaskan kemarin sama Saudara Irfan, kemarin sudah saya jelaskan tentang profil desa maupun potensi desa, Pak. Ya. Jadi di sini tanggapannya, Pak, tentang potensi desa, kami bergerak di pertanian dan perikanan. Kami di sini ada 20 RT. Jadi yang bergerak itu di pertanian dan perikanan. Jadi terhambatnya kami ini di bagian sampah, Pak. Yaitu seperti pembuangan akhir sampah. Jadi kendala kami itu di sana, Pak, sebenarnya. Kalau masalah potensi itu tadi. Untuk tanggapan dari KKN Desa Muara Kaman Ilir. Ya, silakan peserta KKN ditanggapi saja langsung. Baik, terima kasih. Disampaikan program kerjanya, apakah sudah sinkron atau belum, kemudian respon Pemdes bagaimana. Silakan, Irfan. Oke, siap Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya mau sampaikan dulu kan, ini dari PLD Muara Kaman Ilir kan baru memberitahukan terkait masalah sampahnya tadi. Jadi kita belum ada susun proker untuk bagian sampahnya. Yang kemarin saya dapat itu potensinya ada 2 kan, pertanian sama perikanan. Jadi untuk proker yang akan kami adakan, yang pertama yaitu ada seminar atau seminar kreativitas dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Di sini kami juga selain ada seminar online itu, kita juga akan buatkan buku panduan. Nah, jadi buku panduannya itu akan kami kirimkan dalam bentuk e-book dan akan kami kirimkan linknya nantinya. Selanjutnya, kita juga ada broadcast kesehatan itu melalui kader-kader. Itu sebetulnya proker individu sih, cuman kita akan jalankan secara kelompok. Selanjutnya ada lagi kita diskusi remaja, diskusi keremajaan, yaitu kesehatan reproduksi dan melibatkan dosen. Rencana itu akan ada dilibatkan dosennya dari dosen kesehatan masyarakat. Kemudian ada lagi kami akan membuatkan website yang di situ ada berbagai informasi terkait desa. Misal di desa ini nih potensinya apa aja, seperti pertanian, perikanan. Setelah itu juga kan ada perikanan nih, kita bisa juga buatkan seperti penjualan, kita bisa masukkan di situ. Penjualan olahan makanan ikan tadi dari hasil perikanan. Kemudian kita juga akan adakan lomba ini fokusnya kepada remaja, SD, SMP, dan SMA itu video pendek. Selain kita bisa meningkatkan
kreativitas anak-anak muda, anak-anak remaja di Muara Kaman Ilir, kita juga bisa mendapatkan informasi yang lebih mendalam terkait informasi Desa Muara Kaman Ilir. Lomba-lomba tadi, video pendeknya itu kita tentukan temanya seperti gambaran pertanian di Desa Muara Kaman Ilir, gambaran perikanannya juga, dan peran aktif remaja-remaja di situ dalam menanggapi COVID-19. Terima kasih Pak, mungkin sampai di situ. Baik, terima kasih. Untuk Pemdes Muara Kaman Ilir ada tanggapan, silakan. Ya, terima kasih sebelumnya Bapak DPL beserta Irfan dari KKN 46 Desa Muara Kaman Ilir. Tanggapan saya ya luar biasa Pak, yang dari Irfan itu tadi. Karena yang saya bilang pas itu pembuangan akhir sampah dari Desa Muara Kaman Ilir dikendalinya di situ. Jadi baru saya sampaikan pada saat Zoom meeting ini tadi. Nah, jadi misalnya misi Pak ya. Ya. Misi Pak ya, maaf sebelumnya Pak. Ya. Oke, langsung selanjutnya aja Pak. Next Ya. dulu. Oke, sudah ya, Bu. Oke, saat ini dari kalau sudah tidak ada, saya ingin pindah ke desa selanjutnya. Tadi sudah masuk PLD Desa Muara Enggelam. Muara Enggelam coba. Desa Muara Enggelam sudah ada bergabung. PLD Mohon Desa. maaf Pak, Ya. PL Desa Muara Enggelam baru mengunduh aplikasinya Pak, jadi makan waktu sebentar dulu ya Pak. Oke, baru di-download ya. Baik. Iya Pak. Tapi komunikasinya selama ini jalan ya? Iya Pak, alhamdulillah Pak. Oke, kalau begitu saya langsung saja. Apakah di sini ada perwakilan desa yang belum saya sebutkan? Tadi yang belum ada, Lebak Mantan, Muarawis, apakah sudah ada? Lebak Mantan, Muarawis, MKI tadi sudah ada, Muara Kaman Ilir, Muara Enggelam belum. Baik, kalau begitu saya langsung ke peserta KKN-nya saja. Ke Muarawis, gimana progres komunikasi dan rencana kerjanya yang akan dilakukan di Muarawis? Silakan, ketua kelompoknya. Baik, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau untuk komunikasinya ya masih sih Pak, kurang gitu. Kadang tidak dibalas sama bapaknya. Itu kurangnya Kalau kayak apa? ya mungkin sibuk aja sih. Mungkin nanti saya lebih dalam lagi komunikasinya Pak. Oh, ya. Kalau untuk prokernya belum, masih kami diskusikan Pak. Ya harus segera ya, soalnya ini sudah pelepasan dan ini harusnya memasuki, bukan harusnya minggu ini sudah fix semua untuk program kerjanya ya. Iya baik Pak. Baik, ada yang mau disampaikan lagi, Sifat? Permisi Pak, sebelumnya dari Ya. Desa Ilir. Ya, silakan Pemdes MKI. Kalau bisa salah satu dari KKN 46 bisa langsung lihat sikon dan atau kondisi di Desa Muara Kaman Ilir. Jadi biar Pak prokernya nanti gimana dan bagaimana biar bisa komunikasi langsung, karena kendala kita di sini kalau di bagian daring itu susah Pak. Iya. Dengan di Desa Muara Kaman Ilir kendalanya di sana itu tadi. Sudah dijelaskan juga sama Irfan. Cuman tentang pertanyaan profil desa sudah saya rangkum, langsung saya kirim ke Irfannya juga. Iya. Tinggal si Irfannya aja lagi nyusunnya seperti apa dan bagaimana. Baik, Ibu perlu saya jelaskan kembali. Saya mengidentifikasi satu persatu mahasiswa domisilinya saat ini di mana.
di Muara Kaman Ilir itu setidaknya ada 6 yang ber-KKN di situ. Iya. Nah, berdasarkan aturan dari LP2M, jika ini KKN kali ini nggak boleh untuk melakukan secara langsung. Akan tetapi jika ada salah satu dari peserta dekat dengan desanya, itu bisa dilakukan kunjungan. Nah, saya mengidentifikasi dari 6 peserta KKN yang ada di Muara Kaman Ilir, ini semuanya di Samarinda. Kecuali ada 1 orang di Balikpapan. Ini Bagus Dwi Prasetyo, dia khususnya di Balikpapan. Nah, oleh sebab itu saya pribadi sangat memohon pengertiannya pemerintah Desa Muara Kaman Ilir, karena ini memang berat, Bu. Ini memang berat kondisinya. Jangan sampai mahasiswa KKN di sini mungkin dinyatakan sehat, kita nggak tahu di dalam perjalanannya dia ke Muara Kaman Ilir mungkin terkontaminasi, kemudian dia menjadi membawa virus ke situ, atau sebaliknya kita nggak tahu. Itu yang perlu kita hindari sama-sama. Oleh sebab itu saya sangat memohon pengertiannya, Bu. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih Pak. Ya, mungkin akan dioptimalkan. Saya juga berharap kepada mahasiswa yang ber-KKN di Muara Kaman Ilir agar mengoptimalkan segala apa yang ada untuk demi kelancaran KKN dan kesuksesan KKN ini. Baik, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Pak. Ya. Baik, saya ingin lanjut ke Sebemban tadi, Desa Sebemban. Apakah sudah ada perwakilannya? Oke Pak, masuk Pak ya. Ya, baik, silakan. Ini dari mana? Saya dari Ketua Kelompok Desa Sabemban Pak, dari mahasiswa. Oke. Saya ingin menyampaikan bahwasannya kami sudah menghubungi pihak desa terkait penyelenggaraan KKN luar biasa, tetapi terdapat beberapa kendala. Bagaimana kami sudah menghubungi pihak desa, yaitu sekretaris desa, dengan balasan 1 kali saja, dan kami juga coba untuk mengundang via Meet Zoom juga, mungkin sampai sekarang belum direspon atau belum gabung. Itu kendala kami dari mahasiswa KKN Desa Sabemban Pak, terkait program kerja. Kami sudah mengetahui atau mencari tahu tentang Desa Sabemban, di mana potensi atau mata pencaharian dari Desa Sabemban itu, kalau tidak salah Pak, kami cari itu mayoritas nelayan. Nah, jadi kami walaupun belum berhubungan langsung terkait dengan sekretaris desanya, tapi kami coba membuat beberapa program kerja individu maupun program kerja unggulan, itu kerja kelompok, yaitu program kerja unggulan itu ialah mengembangkan atau membantu memasarkan atau mengedukasi, ya kan, atau menghidupkan UKM yang dimana UKM tersebut dapat mengelola hasil alam dari Desa Sabemban, yaitu nelayan, dalam hal ini olahan ikan. Adapun beberapa program kerja, kami mengambil 2 cabang, yaitu tentang COVID-19 dan juga terkait keilmuan yang kami punya yang berkaitan dengan pengembangan desa. Ada dari akuntansi, agribisnis, dan manajemen, gimana yang mengepalai nanti dari program unggulan kami itu dari memang jurusan atau keilmuan dari manajemen. Itu saja Pak, mungkin kendala-kendala atau program kerja seperti kayak pembuatan poster, edukasi desinfektan, yang hand sanitizer juga yang menggunakan bahan alam. Pak. Baik. Saudari ini kalau boleh tahu nama DPL-nya siapa ya?
Mungkin ada Bagus yang bisa bantu jawab Pak, karena itu wakil saya yang langsung berhubungan. Bagus? Halo Pak. Ya, nama DPL-nya siapa? Nama DPL-nya itu Pak Sahdi, Pak. Pak Sahdi ya, ada tadi kayaknya. Nanti coba dihubungi lagi Pak Sahdinya. Apakah kontaknya cuma satu atau ada alternatif lain? Cuman satu itu Pak. Tiap saya hubungin itu pesannya dibaca tapi nggak pernah dibalas Pak. Sudah coba ditelepon belum? Telepon sih belum Pak. Oh ya, coba ditelepon dulu. Kalau belum ada respon nanti kita laporkan ke LP2M ya. Baik Pak. Ya. Maaf, mungkin saya ada terlewat di catatan saya. Apakah ada perwakilan dari desa yang belum menyampaikan masalah di desa atau kondisi terkini terkait di desa? Silakan, waktunya saya persilakan. Pak Sahrul dari mana? Maaf. Desa Muara Anggelam, Pak. Oh, baik, silakan Desa Muara Anggelam. Bapak DPL atau pemerintah desa ya, Pak? Saya perangkat desa, Pak. Oh, perangkat desa. Baik, ya, baik. Terima kasih Pak sudah bergabung di dalam rapat daring ini. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kita perlu mensinkronisasi program kerja mahasiswa KKN dengan kondisi terkini yang ada di desa. Oleh sebab itu, kami mengharapkan dari pihak Pemdes atau PLD untuk memberi gambaran kepada peserta KKN untuk menyusun program kerjanya mengenai kondisi terkini atau masalah, kemudian ada potensi, silakan diungkapkan di sini. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Sahrul. Silakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih Pak. Saya juga mohon maaf saya baru bisa bergabung ini Pak. Baru habis menyelesaikan pekerjaan tadi Pak. Baik Pak Sahrul. Ya. Untuk sementara ini tempat kami untuk COVID itu kena zona hijau Pak ya. Iya. Kebetulan kemarin hari Senin baru rapid test. Alhamdulillah tidak ada yang reaktif Pak ya. Itu sementara yang untuk sementara potensi di desa kami itu karena daerahnya perairan, potensinya itu nelayan Pak. Iya. Nelayan. Saya juga baru tahu ini Pak ya dari Mbak Cindy kemarin. Iya. Saya juga ditanyakan apakah Bapak sebagai pembimbing di KKN di desa. Saya juga nggak tahu Pak. Saya bilang kan, Mbak, saya bilang gitu. Nah, dan juga saya ini belum koordinasi juga dengan Pak Kades. Nanti kalau memang ini ada kepastian atau ada yang bisa saya bantu, nanti saya koordinasikan dulu dengan Pak Kades. Siapa yang ditunjuk untuk pembimbing di desa gitu Pak? Iya, baik Pak Sahrul, perlu saya tanggapi Bapak bahwa yang menentukan pembimbing lapangan desa adalah hasil koordinasi dari pihak LP2N Umul ke DPMD Provinsi, dan kemudian dari DPMD Provinsi ke DPMD Kabupaten, dari Kabupaten ditindaklanjuti ke tingkat kecamatan lalu ke desa. Jadi yang menentukan adalah DPMD Kabupaten Pak. Dari situ mungkin mungkin ada surat yang di-share oleh Cindy ke Bapak mengenai surat informasi DPMD itu kopnya dari Kabupaten Kukai langsung Pak. Nah, akan tetapi tujuan suratnya itu ke Unmul. Ya mungkin surat langsung ke tujuan ke desa mungkin belum sampai Pak. Itu yang sementara dari kami. Oh ya, kemarin ada di-share dari pihak kecamatan aja ini Pak yang
tentang itu dari pihak provinsi menegaskan ke pihak DPMD Kabupaten dan Kecamatan supaya untuk menunjuk gitu aja Pak. Oh ya, siap. Nah, ya itu dari provinsi saya lihat ada di share dari An itu. Ya. Supaya pihak desa bisa menanggapinya Pak. Gitu. Oh iya, berarti dari Enggelam belum ada penunjukan ya Pak dari desa? Dari Desa Muara Enggelam Pak. Iya, dari Muara Enggelam belum ada penunjukan langsung ya Pak ya? Perlu saya lagi Pak ya? Iya, silakan. Di tempat Kecamatan Muarawis ada 2 desa yang mirip namanya Pak. Cuma yang bedakan Muara. Muara dan Enggelam. Kalau kami Muara Enggelam. Kalau yang di atas kami lagi Enggelam Pak. Enggelam. Ya, siap. Iya, Enggelam. Ya, oke. Iya, Untuk ya banyak yang perlu, kalau di tempat kami banyak yang bisa digali juga Pak. Masalah BUMDesnya masuk ke top 99 masuk ke 45 tingkat nasional Pak. Sangat luar biasa. BUMDesnya ya. BUMDesnya. Iya. Ya. Baik Pak, mungkin saya ingin menyerahkan waktu dan tempat ke peserta KKN di Muara Enggelam. Mohon ditanggapi apakah sudah ada program kerja maupun rencana program kerja yang akan dilakukan di Desa Muara Enggelam. Silakan. Baik Pak, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan dan terima kasih untuk Pak Syahrul informasinya yang sudah diberikan. Sama-sama. Kami dari mahasiswa sudah punya gambaran Pak untuk program kerja yang akan kami jalankan di Desa Muara Enggelam. Baik itu program kerja utama maupun program kerja individu Pak. Untuk yang utama kami mau fokuskan ke masalah yang kemarin kami sempat ada informasi dari Pak Ramsyah kalau misalnya di desa saat ini sedang ada pengembangan atau budidaya ikan lele dan mereka saat ini sedang mempermasalahkan bagaimana pemasarannya Pak. Nah, di situ pada saat ini kami sedang memikirkan gimana cara memasarkan desa tersebut dan mengeksplor desa tersebut Pak. Dan untuk program individu nanti akan kami bahas secara pribadi atau secara internal dengan Bapak dan dengan Pak Anca, Pak. Baik. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Baik. Pak Syahrul, ada tanggapannya Pak Syahrul? Selain pemasaran ikan, bukan hanya lele, Pak. Sekarang apabila musim kemarau, panen ikan itu banyak menumpuk Pak di sana. Jadi harga otomatis sangat rendah. Nah, kemudian di sana makanya tidak bisa bercocok tanam atau berkebun, tidak bisa. Yang diutamakan adalah berkebun melalui hidroponik, Pak. Nah, jadi hidroponik kemarin memang sudah ada pihak ibu-ibu PKK, namun sekarang ada alat yang rusak untuk pemeriksaan itu, Pak. Masalah apa ya? Lupa saya, Pak. Jadi untuk hidroponik, Pak, bisa dikembangkan untuk perkebunan di sana, Pak. Iya, iya. Karena di sana airnya zat asamnya sangat tinggi gitu. Jadi solusi dari KKN bagaimana mengatasi zat asamnya yang tinggi, zat kapurnya kurang. Ya. Baik Pak, dari kami saat ini sedang memikirkan Pak mengenai masalah tanaman tersebut. Nanti akan kami bahas internal dengan anggota KKN Pak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Baik, mungkin demikian Pak Syahrul, seperti itu gambarannya. Iya. Ya, oleh sebab itu saya sebagai DPL memohon kepada pemerintah maupun DPL, PLD maupun ke Pak Syahrul untuk demi kelancaran KKN ini agar membantu atau agar lebih bagus komunikasinya dengan mahasiswa KKN Pak Syahrul. Jadi mungkin akan banyak berkomunikasi karena ini memang kondisinya luar biasa. Jadi lebih banyak komunikasi via WA mungkin, via telepon, kira seperti itu.
Oh iya Pak. Ya Ya, siap Pak. Pak. Ya, Kebetulan ya. saya juga sebagai koordinator PTK dan juga koordinator lainnya di desa Pak. Nanti apabila saya bilang nggak bisa nanggapi nanti. Kemarin juga Mbak Cindy saya kasih nomor, kasih pemerintahan. Iya. Karena dikasih pemerintahan untuk masalah profil ataupun yang lainnya itu dia yang menanganinya Pak. Nah, saya hanya sebagai koordinator, nanti kalau memang ada perluan saya arahkan Pak. Baik, terima Sebelumnya kasih juga Pak Syahril. ya terima kasih balik Pak. Sementara ini Pak, saya mohon maaf untuk semua yang hadir di sini. Nah, saya mohon maaf untuk mundur dulu Pak ya, karena ini Ya. ada yang mau beli sarang walet nih Pak. Iya, baik, Jadi, ya. silakan Pak. Saya Terima baru kasih keluar Pak. dari sarang walet. Yuk, Oh ya, sama-sama. terima kasih Yuk, Pak. Assalamualaikum semua ya. Waalaikumsalam. Oke, tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh teman-teman di Muara Enggelam. Di sini apakah ada di dalam forum ini, apakah ada pemerintah desa, DPL yang belum menyampaikan kondisi terkait desa atau yang baru bergabung? Silakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Oh, ini masuk kantor desa Melintang, sebentar. Melintang belum tadi. Kantor Melintang, desa Melintang apakah sudah bergabung? Desa Melintang. Desa Melintang, dengar suara saya? Desa Melintang? Tadi baru saya confirm Desa Melintang. Desa Melintang, dengar suara saya? Perwakilan Desa Melintang? Oke, mahasiswa Desa Melintang, silakan ada perwakilan. Mana mati ini? Perwakilan Desa Melintang. Oh, ini ada. Kantor Desa Melintang, silakan Bapak. Ana. Ingat, perwakilan Desa Melintang. Bentar Pak, bentar Pak. Oh, siap, siap. Ini Desa Melintang. Ya, Bapak, saya perkenalkan diri karena baru bergabung. Bapak, saya Auliansyah, DPL dari peserta KKN yang ditempatkan di Desa Melintang. Nah, forum Zoom sore ini tujuannya untuk mensinkronisasi program kerja yang disusun oleh peserta KKN dengan kondisi atau kondisi terkini atau masalah-masalah yang ada di desa. Oleh sebab itu, kami sangat mengharapkan dari pihak Desa Melintang untuk memberikan gambaran kepada kami mengenai kondisi terkini, masalah, dan potensinya yang ada di Desa Melintang. Baik, Pak. Ya, waktu dan tempat saya persilakan, Pak, Desa Melintang. Pak. Ya, silakan Pak. Untuk masalah potensi banyak apa Pak? Salah satunya mungkin di desa kami ini yang lebih tepatnya dikatakan artinya kalau misalkan mau digali apa masalah wisata. Iya. Ya. Gimana masa wisatanya, Pak? Jadi gini nih, Kang. Selanjutnya, Pak, silakan. Desa Melintang. Silakan, Pak. Desa Melintang. Dilanjut. Silakan Desa Melintang.
Desa Melintang? Mana? Baik, mahasiswa KKN Desa Melintang ada di sini. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Suaranya nggak jelas, Pak. Putus-putus. Jaringannya nih. Oh iya, mungkin jaringannya, Pak. Oke, kalau gitu mungkin kalau ya, halo Bapak, kalau misalnya halo Bapak. Jaringan. Halo Bapak. Halo. Ya, dengar suara saya Pak, silakan dilanjut. Baik. Oke, perwakilan Desa Melintang, silakan waktu dan tempat. Desa Melintang. Yesti Sarawak, Intan Mayangsari, Nita Surya, Rivaldi Salam, Ria Tandirerung. Ada orangnya? Ya, ya. Ada Pak. Ya, silakan. Baik, silakan Pak Desa Melintang, lanjutkan. Ya bisa diulang tadi Pak, anunya jaringannya nih Pak, jadi tidak tapi jelas. Oh ya. Apa maksudnya? Jadi agenda kita sore ini untuk mensinkronisasi program kerja mahasiswa KKN dengan kondisi terkini yang ada di desa. Jadi kami, saya selaku DPL dan mungkin juga selaku mahasiswa bimbingan mahasiswa KKN di Melintang, memohon diberi gambaran terkait kondisi yang ada di Desa Melintang, Pak. Silakan. Di saat ini, kalau di Desa Melintang ini masalah jaringan, Pak, agak sulit. Iya. Nah, listriknya di tempat kami di sini cuma setengah malam. Dari jam 6 sampai jam 12 malam. Iya. Itu mati. Nah, selanjutnya itu padam sampai siang. Jadi kami di sini malam aja, Pak. Iya, iya. Terkait yang lain Pak, ada lagi terkait kondisi sampah, kemudian lain-lain sektor-sektor pertanian, perikanan kalau ada di sana Pak seperti apa? Terkait masalah sampah di sini Pak, ini perairan, sungai. Iya. Jadi tidak ada namanya daratan. Ada tapi jauh, harus melintas lewat desa orang dulu. Iya. Kalau misalkan sampah ke daratan. Jadi di sini kami tidak ada yang namanya pembuangan sampah tempat TPA. Jadi masyarakat itu buang sampahnya langsung ke sungai. Masalah pertanian di sini tidak ada, kecuali airnya surut baru bisa bertani. Itu pun kejar-kejaran dengan air. Nah, jadi masyarakat kami yang di Desa Melintang ini Pak, mayoritas usaha mereka itu hanya nelayan. Iya. Nah, itu. Okay. Selain itu tidak ada usaha lain selain nelayan. Iya. Berarti kalau hasil tangkapannya gimana Pak? Apa saja? Apakah ada yang olah, kemudian pemasarannya bagaimana? Mohon disampaikan. Jadi masalah penangkapan itu Pak ya, nanti itu dari nelayan itu mengumpulkan nanti itu ada yang namanya pengepul Pak, dijual satu pengepul atau orang, ada yang dari luar juga kan beli ke sini, nah jadi dijual di situ Pak. Ada juga diolah sebagian jadi ikan asin, ada langsung dijual ke luar, desa luar itu Pak, ke mana itu namanya, ke Selili. Nah, kemarin dari pelelangan. Ikannya ikan apa saja Pak? Beragam Pak. Banyak Pak kalau mau disebutkan Pak. Banyak Pak ya, ikan tawar semua ya. Tawar, kalau mau disebut satu persatu, aduh. Nanti kalau kamu kapan-kapan kesini kan berkunjung, bisa nanti bisa bermacam-macam ikan. Berarti itu terserap semua Pak ya ikannya ke pasar? Iya, ada juga kalau misalkan anu kan nanti dikasih untuk makan ikan juga Pak. Oh, dari jadi filet ya. Pelet. Ada loh nanti itu dikasih untuk pakan ikan juga kan, seperti harupan, patin. Nah, kira-kira
program yang bisa ini, program yang dibutuhkan masyarakat di situ terkait perikanan untuk program kerja KKN kira-kira apa Pak? Kayaknya itu apa ya, sejenis pengolahan kayaknya Pak, atau pemasaran. Pelatihan, Pak. pelatihan pengolahan hasil perikanan ya? Iya, dan pemasaran kayaknya. Dan pemasaran, oh iya. Baik Pak. Ini jualnya terlalu rendah Pak. Harga jualnya ya? Ya, minim, rendah. Jadi nanti apa ya? Kalau susah juga sih Pak. Artinya kan mengharap orang yang dari luar aja. Kalau misalkan dari luar itu ada yang datang, baru ada agak mahal harganya. Kalau jual ke pengepul di sini kan paling berapa mah itu? Mas? 1 kilonya itu. Baik. Enggak seperti kayak di kota, tapi kan itu memang wajar kan. Sekarang pengepul itu mereka kan banyak juga modalnya Pak. Dibeli di nelayan, nanti kan diolah, di es, nanti pakai apa-apa itu kan sampai ke Samarinda itu banyak juga kan biayanya. Kayaknya kan agak mahal. Iya, iya. Baik. Baik. Oke, dari peserta KKN ada mohon ditanggapi terkait program kerja yang dibikin di Desa Melintang. Silakan. Ini orangnya ada dari Desa Melintang, peserta KKN-nya? Iya, ada Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Ripaldi Salam Pak, dari Fakultas Kehutanan. Iya. Mungkin untuk menanggapi dari Desa Melintang, nanti kami akan, proker kami kan belum maksudnya untuk per kelompoknya belum gitu Pak. Iya. Untuk perorangannya ada yang sebagian sudah dan ada sebagian belum Pak. Nah, dari cerita Bapak tadi mungkin kami akan membuat edukasi untuk membuatkan masyarakat di sana pengolahan ikannya lebih harga jualnya lebih tinggi gitu. Nah, kemudian nanti bisa ikan yang ditangkap oleh nelayan bisa diekspor atau diekspor keluar kayak gitu nantinya Pak. Iya. Baik. Mungkin ada tambahan dari teman-teman nanti Pak. Ya, silakan dari teman-temannya. Ada dari teman-temannya lagi? Oke, ada tanggapan dari Bapak di Desa Melintang? Iya Pak. Masalah tadi Pak, ikan tadi ya. Iya. Ya mudah-mudahan Pak dengan adanya nanti KKN ini bisa membantu Pak, membantu artinya mengangkat atau apa ya, jadi memberikan jalan keluarnya untuk nelayan kami di sini Pak, karena sepengetahuan saya untuk saat ini nilai jual ikan yang di sini rendah, tidak sesuai artinya kita dengar yang di luar sana kan, di desa di luar sana seperti Kota Bangun agak lumayan mahal. Sampai ke Samarinda, ke Tenggarong kan. Baik. Baik. Baik, sudah cukup Pak? Ada lagi? Ya, untuk sementara itu dulu Pak. Baik, terima kasih. Saya pikir semua desa sudah ada ya, sudah menyampaikan baik mahasiswa maupun PL. Sudah ya? Mahasiswa, tolong ditanggapi pertanyaan saya. Siap, sudah Pak. Sudah ya? Baik. Sudah Pak. Oke, saya pikir cukup. Bapak, Ibu PL yang ada di desa, terima kasih atas informasi yang diberikan kepada kami. Informasi-informasi ini sudah kami catat, saya pribadi sudah mencatat, peserta KKN juga harusnya sudah mencatat agar informasi itu bisa diramu, kemudian bisa
bisa menjadi dasar untuk menyusun program kerjanya. Tugas selanjutnya saya sarankan kepada kepada peserta KKN di semua desa agar segera menyelesaikan program kerjanya, kemudian disetorkan ke pihak desa dan ke saya pribadi sebagai DPL. Nah, itu usahakan dalam minggu ini semua sudah beres, kemudian minggu depannya tinggal pelaksanaan program kerja itu. Oleh sebab itu saya sangat berharap kepada pihak desa, kepada pihak PL untuk kita terus sama-sama mengkontrol kerja-kerja dari anak-anak mahasiswa kita untuk melakukan atau mengeksekusi program kerja yang ada di desa. Tentu komunikasinya saya berharap kepada pemerintah desa maupun PLD untuk memberikan komunikasi yang lebih lancar kepada mahasiswa. Mungkin sekian dari saya. Mungkin dari LP2M Unmul ada yang ingin disampaikan? Ya, LP2M. Ya, terima kasih kepada Pak Auliansah. Jadi seperti yang tadi saya simak, jika ada desa yang meminta surat pengantar mahasiswa KKN, bisa minta langsung ke panitia KKN di bagian umum dengan Mbak Fitri. Gitu aja Pak infonya. Ya, baik. Terima kasih Bu. Jadi mengenai surat tadi ada catatan Pak Edi, dari Pak Edi meminta surat tugas, mohon ditindaklanjuti oleh peserta KKN langsung ke pihak panitia KKN di LP2M Unmul. Untuk menghindari ini, saran saya kepada seluruh peserta untuk meminta juga surat supaya lebih enak komunikasinya nanti ya. Oke, semua sudah mendengarkan. Saya pikir waktu diskusi kita di 2 jam ini semoga bermanfaat dan bisa kita segera follow up dan kerjakan sama-sama. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.